Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semua dalam keadaan sehat dan kita tetap diberikan semangat dalam menuntut ilmu. Anak-anak, pada hari ini Ibu akan memberikan pendalaman materi PAI kelas 2. Jadi insya Allah minggu depan kita akan UTS nggih. Maka Ibu akan memberikan secara garis besarnya saja materi yang sudah pernah kita sampaikan untuk mereview kembali nggih. Oke, dalam hal ini pada pembelajaran 1 kita membahas tentang Nabi Muhammad teladanku. Bisa dibuka LKS-nya biar enak, nanti singkat saja. Jadi Nabi Muhammad ini adalah Nabi umat Islam, lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin pada tahun Gajah. Mengapa kok dinamakan dengan tahun Gajah anak-anak? Ada yang tahu? Nah, kenapa kok disebut dengan tahun Gajah? Karena pada saat Kanjeng Nabi lahir itu ada pasukan yang mengendarai gajah yang dipimpin oleh raja siapa namanya? Raja Abraha. Yang ingin menghancurkan Ka'bah namun tidak berhasil. Kenapa kok tidak berhasil? Karena waktu itu kan Allah mengirimkan burung apa anak-anak namanya? Burung ababil ya. Burung ababil yang menghadang pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha itu tadi. Singkat saja nggih, lanjut. Lalu ayah Nabi Muhammad bernama siapa? Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, ayah Nabi Muhammad ini meninggal saat Nabi Muhammad masih dalam kandungan, dan ibunya bernama Siti Aminah meninggal saat Nabi Muhammad ini berusia 6 tahun. Jadi ketika dalam kandungan ini Nabi Muhammad sudah ditinggal ayahnya, dan ketika berusia 6 tahun sudah ditinggalkan oleh ibunya. Dan kemudian beliau ini diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Nah, setelah kakeknya meninggal ini pun Nabi Muhammad ini diasuh oleh pamannya. Siapa nama pamannya Nabi Muhammad? Abu Thalib. Nah, saat masih kecil ini Nabi Muhammad itu rajin membantu pamannya mengembala kambing bersama pamannya ini tadi. Nah, saat remaja Nabi Muhammad rajin membantu berdagang. Nabi Muhammad sangat jujur sehingga dipercaya orang lain. Nah, ketika beliau berusia 25 tahun ini Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah yang berusia 40 tahun. Ini istri pertama Kanjeng Nabi Muhammad nggih. Dan Nabi Muhammad ini diangkat menjadi nabi saat berusia 40 tahun. Nah, ketika Nabi Muhammad mendapat wahyu yang pertama, di mana anak-anak? Di Gua Hira saat beliau sedang berkhalwat atau semedi. Nah, next. Keteladanan Nabi Muhammad ini perlu kita teladani anak-anak, karena beliau adalah orang yang sangat jujur dan menepati janji. Jujur dalam perkataan dan perbuatan, sehingga karena kejujurannya Nabi Muhammad itu dipercaya oleh orang lain. Saat berdagang pun Nabi Muhammad itu juga sangat jujur, tidak pernah menipu, tidak pernah mengurangi takaran dan timbangan, tidak pernah bersumpah palsu. Hati-hati ini, jangan suka bersumpah ya, apalagi bersumpah palsu. Nah, sekarang gelar Nabi Muhammad. Gelar Nabi Muhammad yang pertama yakni Al-Amin. Masih ingat Al-Amin artinya apa? Dapat dipercaya. Yang kedua yakni Uswatun Hasanah, yang artinya teladan yang baik.
Al-Mustafa ini artinya manusia yang terpilih, dan Khotamul Anbiya wal Mursalin artinya penutup nabi dan rasul. Jadi tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad ini adalah nabi yang terakhir. Nah, sifat wajib sekarang. Sebagai rasul, Nabi Muhammad ini memiliki sifat wajib. Sifat wajib tersebut adalah yang pertama yakni sidik. Sidik itu artinya benar. Yang kedua amanah, dapat dipercaya, jelas. Yang ketiga yakni tabligh, menyampaikan. Dan yang terakhir yakni nah, cerdas ya. Cerdas atau pintar. Nabi Muhammad itu orang yang cerdas dan pintar. Makanya kita sebagai umatnya lek pengen nopo cerdas itu juga harus apa? Rajin belajar supaya pintar. Next, lanjut nggih. Nah, keuntungan sifat jujur itu apa tuh anak-anak? Banyak sekali. Jujur itu lawannya bohong. Kalau kita jujur, jelas kita dipercaya oleh orang, dicintai Allah, mendapat pahala, hati menjadi tenang, memiliki banyak teman. Begitu juga sebaliknya, kalau kita punya sifat bohong, jelas dibenci oleh Allah, dibenci teman, dosa, masuk neraka, hati jadi tidak tenang. Next nggih, lanjut pada pembelajaran 2. Singkat saja saya menjelaskan karena sudah pernah Ibu jelaskan ya dulu. Asyiknya bisa membaca Al-Quran ya. Dalam bab ini kita bahas yakni Quran surat An-Nas. Buka bukunya. Surat An-Nas itu bunyinya bagaimana sih? Masih ingat? Yuk dibaca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Jadi surat An-Nas ini apa anak-anak? Merupakan surat yang ke-114, terdiri dari 6 ayat dan diturunkan di kota Makkah. Makanya kenapa disebut dengan surat Makkiyah, karena diturunkan di kota Mekah. Nah, sebelum membaca Al-Quran kita itu juga harus terlebih dahulu berwudu ya. Jangan lupa untuk berwudu supaya suci. Lalu ilmu tajwid ketika kita membaca Al-Quran kita itu perlu tahu dengan ilmu tajwid, yakni ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Nah, kembali ke yang tadi ya, surat An-Nas ini tadi kan diturunkan di kota Mekah, maka disebut dengan surat Makkiyah. Tempat diturunkannya Al-Quran itu ada 2 anak-anak, yakni di kota Mekah dan di kota Madinah. Kalau diturunkan di kota Mekah, maka disebut dengan surat Makkiyah, sedangkan surat yang turun di kota Madinah disebut Madaniyah. Paham ya? Paham, insya Allah paham. Next, hafalkah kalian dengan surat An-Nas? Insya Allah sudah paham ya? Sudah paham dan sudah hafal. Nah, manfaat membaca surat An-Nas ini apa? Kita tahu bahwa surat An-Nas ini artinya itu kan intinya bahwa manusia, sesembahan manusia, jadi
manfaat membaca An-Nas ini yang pertama yakni jelas selamat dari godaan setan, yang kedua hati menjadi tentram, melatih diri selalu dekat kepada Allah, dijauhi dari syirik dan sifat tercela. Insya Allah paham ya dari sini? Any question? Ada pertanyaan bisa lanjut ke WA saja ya. Mungkin sekian dari saya, semoga minggu depan UTS-nya lancar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.